Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kembali kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menghapus dosa-dosa besar. Bagi orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia akan berada di atas, berada ya di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang senantiasa menjaga salat subuhnya, maka insyaallah dia akan terhindar dari berbagai keburukan seperti keburukan-keburukan sihir. Dan ini keutamaan ya salat subuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir, tepatnya di ayat yang ke-60,
qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri sehingga dia enggan untuk beribadah, untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Dan doa disebutkan oleh para ulama itu terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan doa masalah. Dan ini yang banyak dipahami oleh manusia, itu doa masalah. Apa itu doa masalah? Yaitu seorang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hajat atau kebutuhannya. Jadi dia butuh sesuatu, dia punya hajat, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia butuh rezeki, dia minta kepada Allah, ya Razzaq urzuqni. Ya. Dia butuh ampunan, maka dia berdoa, ya Ghaffar ighfirli, dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhannya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa mas'al. Karena itu ketika seorang berdoa, maka dia mengangkat tangannya dan meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah, yaitu semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu terkandung di dalamnya doa. Sebab apabila seorang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, maka pasti dia mengharapkan pahala. Misalnya dia salat, maka tentunya di dalam salat itu terkandung di dalamnya doa. Dan ketika seorang salat, maka dia berharap agar salatnya diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia bersedekah, ketika dia menyambung tali silaturahim dan ibadah-ibadah yang lainnya, pasti dia mengharapkan balasan, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah doa ibadah. Dan doa masalah maupun doa ibadah, ini keduanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik akbar, syirik besar, yang bisa menyebabkan seorang atau pelakunya keluar dari Islam. Ketika dia minta hajatnya, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
maka ini termasuk syirik besar. Demikian juga tak kala dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk syirik besar. Maka doa masalah atau doa ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan, maka termasuk kesyirikan. Dan syiriknya ya bukan syirik kecil, tapi dia adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dia merupakan perintah, berarti doa merupakan ibadah. Ya, sebab ibadah itu ya definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Kata beliau, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ya, ibadah adalah ismun jami', satu nama yang kompleks yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa ukurannya? Ya, sehingga sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, ukurannya diantaranya Allah perintahkan. Ya, kalau Allah perintahkan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa ini termasuk ibadah. Kenapa? Karena dia diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah perintah, pasti Allah cinta. Kalau Allah perintah, pasti Allah ridha. Kemudian ukuran ya dari sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah kalau Allah memuji pelakunya. Allah memuji pelakunya. Misalnya terkait dengan nazar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar mereka. Ya. Dan mereka takut dengan satu hari di mana hari itu adabnya merata di mana-mana. Berarti di sini Allah memuji orang yang menunaikan nadarnya. Berarti nadar merupakan ibadah. Ya. Walaupun hukum nadar itu sendiri ya hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena seorang membebani dirinya, mewajibkan terhadap dirinya sesuatu ya yang bukan merupakan kewajiban. Tapi tak kala seorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Ya, dan ketika ditunaikan Allah Subhanahu wa taala memuji ya mereka orang yang menunaikan nazarnya. Berarti nazar merupakan ibadah. Ya. Karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran. Sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah minal aqwal. Baik itu ucapan-ucapan. Karena itu ada ibadah lafziyah. Ya. Seperti doa, zikir, membaca Al-Quran. Ya. Ini adalah ibadah lafziyah. Ya. Wal amal. Demikian juga amalan-amalan. Ya. Karena itu ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah seperti ruku, sujud. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengan badan, ibadah badaniyah. Ya. Al-zahirah. Ya. Baik itu yang nampak.
yang nampak, yang kelihatan, ya, seperti menyembelih, berkurban, ya. Dan ini bisa masuk pada ibadah maliyah, ibadah harta, ya, ibadah harta. Nah, wal batinah, demikian juga yang tersembunyi, ya, terkait dengan tawakal, al-khauf, raja, harapan. Ini masuk pada ibadah qalbiyah, ya, ibadah qalbiyah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan, amalan yang zahir maupun yang batin. Ya. Dan doa itu termasuk ibadah, karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Kenapa dicintai dan diridhai oleh Allah? Karena Allah memerintahkannya. Allah memerintahkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang enggan, yang tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina diri. Kenapa mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka? Bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, karena hanya orang-orang yang menyombongkan diri yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya, merasa dirinya tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesombongan. Sementara kesombongan itu merupakan sebab sehingga seorang terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Dan termasuk kesombongan, bahkan kesombongan yang sangat besar, ketika seorang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disebut dengan al-mustakbir. Dan itu Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Syarah Thalathatul Usul, ya, beliau menyebutkan bahwasanya terkait dengan doa manusia terbagi tiga. Yang pertama adalah orang yang tidak mau berdoa. Dia tidak mau berdoa, maka ini orang yang menyombongkan diri, mustakbir. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ini musyrik. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bersamaan dengan itu dia juga minta kepada selain Allah, atau menjadikan perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mendatangi penghuni kubur misalnya, atau kuburan, minta menjadikan perantara dari penghuni kubur tersebut, ya, untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk kesyirikan yang sangat besar. Ya. Dan perbuatan yang seperti ini akan merusak akidah dan keislaman seseorang. Ya. Jadi dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah muwahhid, yaitu orang yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah, ya, manusia terbaik, yang hanya mengarahkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu doa masalah atau doa ibadah. Ya. Dia bertawassul, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berdoa. Ya. Atau kalau dia mau menjadikan perantara, dia menjadikan orang yang masih hidup.
Ya, dia minta misalnya kepada seorang, ya, kepada temannya, doakan saya. Ya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, karena itu para ulama menyebutkan bahwasannya tawassul, ya, itu ada 3 bentuknya. Atau tawassul ada 2 bentuknya. Ada tawassul yang dibolehkan dan ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan, ya, adalah tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah. Ya, artinya dia menggunakan nama-nama Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Razzaq urzuqni, ya Wahhab habli minas salihin. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni. Ya. Dan seterusnya, dia gunakan nama Allah sesuai dengan permintaannya. Tawassul yang pertama yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Dia bertawassul dengan amalan saleh. Dia memiliki amalan saleh yang dia anggap itu adalah amalan yang ikhlas. Maka boleh dia menyebut amalan salehnya tersebut, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah, ya, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya. 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ketika mereka terjebak di dalam gua, ya, dengan batu yang sangat besar, mereka tidak bisa menggesernya dengan tenaga mereka. Maka masing-masing mereka bertawassul dengan amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, tawassul, ya, dengan orang yang hidup. Ya. Dan dia hadir. Ya. Misalnya dia, ya, bertemu dengan seorang kiai misalnya yang saleh, yang taat, seorang ustaz, ya, atau seorang muslim yang saleh, dia bertemu, ya, kemudian dia katakan, ya, dia minta untuk didoakan, maka yang seperti ini boleh. Ya, ini tawassul yang dibolehkan. Adapun kalau, ya, dia minta kepada penghuni kubur, ya, atau seorang wali, yang wali itu tidak ada, ya, gaib, maka yang seperti ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam, maka mereka akan kekal, akan dimasukkan ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina dina, ancaman yang sangat keras. Dan neraka, ya, itu siksaan yang sangat mengerikan. Ya. Neraka jahannam, Nabi SAW pernah menggambarkan terkait dengan neraka jahannam. Beliau duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba ada, ya, suara yang sangat keras. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Kata para sahabat, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya itu adalah batu, ya, yang dilempar ke dalam neraka jahannam 70 tahun yang lalu, ya, baru sekarang sampai di dasar. Ya, padahal ini batu yang memiliki, ya, berat yang jauh lebih berat daripada badan manusia. Dilempar ke dalam neraka jahannam, dibuang ke dalam neraka jahannam, ya, 70 tahun baru sampai di dasar. Lalu bagaimana kalau manusia dilempar ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah, ya? Dan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada mereka. Ya. Karena itu, ya,
Siapa yang ingin meminta hajatnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada manusia. Ya. Manusia kalau selalu dimintai maka dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, semakin seorang berdoa kepadanya, maka Allah semakin cinta kepadanya. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin hari ini kita minta, dia akan kasih. Ya. Kalau besok minta lagi, terus minta, maka dia akan marah. Ya. Tapi Allah semakin kita minta kepadanya, Allah semakin cinta kepada orang tersebut. Karena itu diantara syarat doa adalah ilha, merengek, ya, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyebutkan diantara syarat-syarat doa yang mustajabah. Jadi disebutkan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan pengabulan ya terhadap doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 bentuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan tidak terkandung di dalamnya pemutusan tali silaturahim. Karena itu kalau kita berdoa harus diperhatikan. Ya. Seorang tidak boleh berdoa dengan doa yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, mengandung pemutusan silaturahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan tidak terkandung di dalamnya pemutusan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali Allah pasti akan memberikan salah satu dari tiga perkara. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita. Ya. Supaya seorang itu senantiasa bersemangat di dalam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Allah pasti akan memberikan salah satu di antara 3 ini. Salah satu di antara 3 ini. Yang pertama kata Nabi SAW, imma an tu'ajjila lahu da'watah. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan apa yang diminta. Ya. Minta kesehatan, dikasih kesehatan. Ya. Minta rezeki, dikasih rezeki. Minta anak, dikasih anak. Ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya. Allah akan menangguhkannya nanti di negeri akhirat baru diberikan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Misalnya seorang mengatakan, "Ya Allah, ya, saya ingin sekali mendapatkan anak. Ya Allah, berikanlah saya anak." Sudah lama dia panjatkan doa ini, dia ingin mendapatkan seorang anak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sehingga dia tidak memiliki anak. Apakah seorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengabulkan doa saya? Tidak boleh. Allah Maha tahu. Ini si fulan kalau dikasih anak, maka anaknya akan menjadi fitnah bagi. Atau anaknya akan durhaka kepadanya, misalnya. Atau yang lainnya, seorang hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kalau dia punya anak yang tadinya rajin ke masjid, tapi karena anaknya melalaikan dia, sehingga dia tidak lagi ke masjid. Kenapa? Anak itu merupakan ujian. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa sifat anak. Yang pertama sebagai perhiasan. Yang kedua, ujian. Ujian. Nah, dan yang ketiga fitnah. Maka seorang tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu keadaan hambanya. Ini fulan kalau dia minta harta dikabulkan, hartanya akan melalaikan dia. Sehingga yang tadinya rajin pergi taklim, rajin bahkan dia pengurus dakwah misalnya, pengurus taklim, tapi karena dia sibuk mengurus hartanya, akhirnya apa? Dia jarang lagi ke tempat taklim. Fitnah. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan doanya ini. Nanti di negeri akhirat baru diberikan sebagai pahala. Sehingga dengan doanya tersebut dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana halnya neraka itu juga bertingkat-tingkat. Kalau surga tingkatannya ke atas, neraka tingkatannya ke bawah. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah, sehingga nanti di akhirat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita memperdulikan doa kita dikabulkan oleh Allah secara langsung atau tidak. Yang jelas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyusrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, dari bentuk pengabulan doa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan dia, menghindarkan dia dari musibah yang akan menimpanya. Karena itu boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kita, tapi karena kita rajin berdoa kepada Allah, maka musibah itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pengaruh doa terhadap musibah, pengaruh doa terhadap musibah itu ada 3. Yang pertama, musibah tidak jadi turun, tidak jadi menimpa kita. Disebabkan karena apa? Doa. Inilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipalingkan dari musibah yang akan menimpanya. Ini pengaruh yang sangat besar. Yang kedua, pengaruh doa terhadap musibah. Musibah itu turun tapi tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Seorang tertimpa musibah, tapi musibahnya tidak terlalu berat. Kenapa? Karena pengaruh doanya. Ibaratnya kalau ada orang dilempar dengan batu, kalau langsung kena, itu sakit. Tapi kalau batu itu terpantul baru kena, itu biasanya tidak terlalu sakit. Tidak terlalu sakit. Nah, maka doa itu seperti itu. Musibah itu turun tapi tidak terlalu berat. Dan pengaruh yang ketiga, musibah itu turun menimpa kita, tapi karena berdoa, rajin berdoa, maka musibah itu terangkat.
Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di masa sekarang seperti misalnya ya. Musibah menimpa kita kaum muslimin bahkan seluruh dunia ya dengan virus Covid misalnya turun menimpa kita, maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalau menimpa ya tidak terlalu berat. Atau karena ini sudah turun, maka kita berharap dengan doa kita Allah mengangkatnya. Ya. Allahumma rfa'annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Atau misalnya berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Doa-doa sehingga seorang dihindarkan dari musibah oleh Allah atau musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa. Qalu, para sahabat berkata, "Idzan nuktir." Kalau begitu wahai Rasulullah, kita perbanyak doa. Qal, Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa. Jadi semakin kita memperbanyak doa, Allah akan semakin mengabulkan doa kita. Dan Allah semakin cinta kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Ya. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kalian minta hajat-hajat kalian kepada anak Adam. Ya. Wasalil ladzi abwabahu la tahjab. Tapi mintalah ya hajat-hajat kalian kepada pintunya yang tidak pernah tertutup. Ya. Mintalah hajat kalian kepada pintunya yang tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat ya. Kita senantiasa mengetuk pintu langit. Ya. Kita senantiasa merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebutuhan kita, minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika seorang itu berdoa, maka hendaknya dia senantiasa memilih waktu-waktu ya di mana doa itu sangat mustajabah. Dan para ulama telah menyebutkan ya, dari waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya di waktu sahur. Di antaranya juga di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, turun sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita pertanyakan dan tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Nabi SAW mengabarkan Allah turun ke langit dunia, maka kita ya mengimaninya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ya. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan berikan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti aku akan ampuni. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang bangun di sepertiga malam terakhir, mungkin kalau kita ya tidak bisa salat. Ya, mungkin karena capek atau karena agak malas, maka paling tidak jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Jangan lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sepertiga malam terakhir kalau memang kita ya tidak mampu menegakkan salat. Kenapa? Waktu itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Ya. Di waktu sahur. Ya. Demikian juga ketika seorang berpuasa. Orang yang berpuasa sejak dia menahan sampai berbuka, itu doanya mustajabah.
Orang yang berpuasa. Iya. Demikian juga orang yang safar. Iya. Orang yang safar itu doanya sangat mustajabah. Demikian juga doa orang tua terhadap anaknya. Iya. Doa orang tua terhadap anaknya. Iya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mendoakan keburukan terhadap anak-anak kita. Bagaimanapun ya marahnya kita, ya, jangan pernah mendoakan keburukan terhadap anak-anak kita. Nah, kenapa? Doa orang tua terhadap anaknya itu sangat mustajabah. Apalagi kalau pas bertepatan dengan waktu yang mustajabah. Ya. Di hari Jumat misalnya, di sore hari, dia marah terhadap anaknya, ya. Lalu dia mengumpat, dia mencela anak-anaknya. Ya. Maka ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Orang tua mendoakan anaknya. Doa keburukan di waktu yang mustajabah. Adakah yang menghalanginya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hendaknya kita perhatikan. Bagaimanapun ya marahnya kita terhadap anak kita, jangan pernah mendoakan keburukan. Ya. Sebab doa orang tua sekali lagi sangat mustajabah. Demikian juga di antara adzan dan iqamah. Ya. Di waktu tasyahud, di akhir tasyahud sebelum salam. Di waktu sujud, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsirud du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Ya. Bukan cuma di sujud terakhir. Tapi ketika dia sujud, sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir, semuanya masuk di dalam hadis ini. Jangan dikhususkan di sujud terakhir. Ya. Jangan dikhususkan di sujud terakhir. Ya. Tapi ketika seorang sujud, fa'aktsirud du'a, maka hendaknya ya, kalian memperbanyak doa di waktu tersebut. Walaupun tentunya ini ya kalau kita sholat sendirian, ya, atau misalnya kita sholat berjamaah, sholat sunnah yang memang ya makmumnya sudah sepakat dan mengetahui bahwasanya ini akan diperlama sujud. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah di sholat 5 waktu, ya, jangan memberatkan orang yang ada di belakang. Ya, kenapa? Orang yang ada di belakang kita, makmum kita itu macam-macam kebutuhannya. Ya. Mungkin ada yang sakit. Ya. Atau mungkin ada yang punya kebutuhan yang lain sehingga tidak boleh kita memberatkan mereka. Tapi kalau kita sholat sendirian, silakan perbanyak berdoa. Ya. Perlama waktu sujud, banyak meminta kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, kemudian yang terakhir ya dari syarat-syarat doa yang dikabulkan, ya, setelah memilih waktu-waktu yang mustajabah, maka di sana ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah taharah, mendahului doa kita dengan taharah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membersihkan diri kita. Bersuci, ya, berwudu. Ya. Itu taharah hissiyah. Dan yang paling pokoknya juga adalah taharah ma'nawiyah, membersihkan hati kita. Ya. Dari noda-noda yang mengotori hati kita berupa kesyirikan kepada Allah. Ya. Demikian juga perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hasad, iri, dengki dan selainnya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Maksiat. Ya, seorang ketika dia bermaksiat, ya, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Ya. Dan noda-noda ini yang bisa menghalangi ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa menjaga taharah kita. Apakah itu taharah hissiyah atau taharah ma'nawiyah? Kemudian senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, bersalawat di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Ini yang paling utamanya. Atau bersalawat di awal dan di akhir. Atau bersalawat di awalnya.
atau bersalawat di akhirnya. Yang jelas doa itu disertai dengan salawat. Ya. Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya doa itu ya ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli alayya. Doa itu terhijab sampai dia bersalawat kepadaku. Ya. Maka doa senantiasa diiringi dengan salawat. Demikian juga seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiatnya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih waktu yang mustajabah. Dia khusyuk, tidak boleh lalai. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa ya dari hati yang lalai. Ya. Demikian juga senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jangan dia tergesa-gesa. Ya. Jangan dia tergesa-gesa. Ya, terhadap pengabulan doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Allah akan melihat kesabaran kita. Ya. Karena itu tidak boleh seorang berputus asa. Ya. Dan jangan tergesa-gesa ketika berdoa. Wahil lukutin, demikian juga hendaknya seorang itu memakan makanan yang halal. Ya. Sebab salah satu di antara penghalang doa adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik. Ya. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Akidah hanya akidah yang baik yang diterima. Ya. Ibadah hanya ibadah yang baik yang diterima oleh Allah. Ya. Makanan hanya makanan yang baik yang akan diterima oleh Allah. Minuman hanya minuman yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah ya Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Allah perintahkan. Ya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan lakukanlah amalan-amalan saleh. Para rasul diperintah untuk memakan, mengkonsumsi makanan yang baik dan juga melakukan amalan yang saleh. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Yang baik itu sangat banyak. Yang baik, yang halal itu sangat banyak. Yang haram hanya sedikit. Ya. Karena itu seorang muslim. Ya. Apalagi kalau seorang itu sudah mengenal sunnah Nabi SAW. Maka tidak boleh dia berprinsip yang haram saja susah. Apalagi yang halal. Ini prinsip yang sangat ya, kerdil. Ya. Prinsip yang sangat kerdil. Ya. Yang halal itu sangat banyak, yang haram hanya sedikit. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan ini kaidah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Silahkan dimanfaatkan. Iya. Silahkan dimanfaatkan sampai ada larangan yang melarangnya. Ya. Semua makanan halal sampai ada larangan yang melarangnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini makanan yang haram. Asalnya semuanya halal. Ya. Semua minuman halal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini minuman tidak boleh. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha luas. Ya. Allah Maha luas. Allah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya seorang hamba senantiasa mencari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menutup pintu-pintu yang menyebabkan dia jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makanannya, minumannya, pakaiannya, hendaknya dia jaga. Ya, hendaknya dia jaga. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, iya, makanlah dari makanan yang baik yang direzekikan kepada kalian.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar, yamuddu yadayhi, tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar, ash'atha aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Lalu Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki, ya, yutilus safar, yang mana orang ini melakukan perjalanan yang jauh. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya orang yang safar itu doanya mustajabah. Ya. Kita bisa lihat keadaan orang ini. Yang pertama yutilus safar. Ya. Perjalanannya jauh. Yang kedua kondisi orang ini asy'atha aghbar. Rambutnya acak-acakan, ya, pakaiannya berdebu. Ya, menunjukkan apa? Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yamuddu yadayhi ila sama. Dia senantiasa menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat tangannya. Salah satu adab dari adab-adab berdoa. Yang kata Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Malu. Ya. Ketika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, lalu orang itu mengembalikannya dalam keadaan hampa. Ya. Tanpa dipenuhi hajatnya. Allah Maha Malu kepada hambanya ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, lalu dia kembalikan dalam keadaan, ya, hampa. Ya. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat kata Nabi SAW, ya Rab, ya Rab. Dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu syarat doa yang mustajabah. Ya. Kita lihat keadaan orang ini. Dia melakukan perjalanan. Dia sangat butuh kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ya Rab. Dia menggunakan nama Allah. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dia dibesarkan dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lah. Gimana mungkin doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu berdoa kepada Allah, lalu doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berbaik sangka, mungkin Allah menangguhkan doanya nanti di hari kiamat. Atau yang kedua, hendaknya dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Jangan sampai ini makanan saya makanan yang haram. Ada makanan yang masuk ke dalam diri saya dari sumber yang tidak halal. Atau mungkin pakaian saya yang tidak halal. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sekali lagi berburuk sangka kepada Allah. Tapi hendaknya kita sendiri yang senantiasa mengintrospeksi, ya, diri kita. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperkenankan doa-doa kita. Dan semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengarahkan doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu doa masalah ataupun doa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.